drama, makanya dulu saya bilang drama 7M gitu. Semua sudah dikasih mobil. Resa itu SMP naik mobil ya, Pak. Marhaban ya Ramadan. Di saat jutaan umat muslim di seluruh penjuru tanah air tengah khusyuk mencari pahala, melangitkan doa pengampunan dan merekatkan kembali tali silaturahmi keluarga yang sempat terputus, sebuah ironi pilu justru datang dari ruang sidang Pengadilan Negeri Banyuwangi. Pemirsa, persiapkan hati Anda, karena kisah yang akan kita bahas ini bukan sekadar konflik biasa. Ini adalah tragedi terkoyaknya ikatan darah paling suci di muka bumi. Perseteruan antara seorang anak kandung yang menggugat ibu kandungnya sendiri dengan angka fantastis, 7 miliar rupiah. Setelah tangis Denada pecah di hadapan publik, mengakui segala kesalahannya dan merengkuh Resa sebagai darah dagingnya, publik mengira drama ini akan berakhir dengan pelukan hangat di bulan puasa. Namun, nyatanya tidak. Gugatan dugaan penelantaran anak itu terus berjalan tanpa ampun. Dan di tengah panasnya persidangan, sebuah kabar mengejutkan meledak bak petir di siang bolong. Resa, sang penggugat utama yang selama ini vokal menyuarakan penderitaannya, mendadak hilang tak berjejak. 2 minggu lamanya ia putus kontak, bahkan kuasa hukumnya sendiri kalang kabut mencarinya. Apakah Resa diculik? Apakah ada pihak yang sengaja membungkamnya? Namun pemirsa, tahan nafas Anda. Di balik misteri hilangnya Resa, terbongkar sebuah plot twist yang akan membuat Anda kehabisan kata-kata. Fakta di balik hilangnya sang anak ternyata sangat jauh dari kata tragis, melainkan memancing amarah jutaan netizen. Tak hanya itu, pihak Denada akhirnya melakukan serangan balik yang mematikan, membongkar fasilitas mewah berupa rumah dan mobil Brio yang selama ini dinikmati Resa di masa remajanya, yang seketika menghancurkan narasi anak terlantar. Dan di ujung kisah ini, pengacara kondang Hotman Paris membongkar ancaman mengerikan. Jika Resa menang, benarkah seluruh harta dan rumah Denada akan disita habis hingga tak tersisa? Simak investigasi mendalam 5 babak ini. Tahan emosi Anda, karena kebenaran di akhir video ini akan membuat Anda mempertanyakan kembali arti sejati dari sebuah kasih sayang. Angin malam bulan Ramadan di Banyuwangi biasanya membawa kedamaian dari sayup-sayup lantunan ayat suci Al-Quran di berbagai surau. Di bulan di mana pintu maaf dibuka selebar-lebarnya oleh Sang Maha Pencipta, hati manusia diharapkan ikut melembut. Namun, hawa sejuk bulan puasa ini seolah tak mampu mendinginkan bara api konflik antara Denada dan anak kandungnya, Resa. Konflik ibu dan anak ini nyatanya belum sepenuhnya mereda. Meski Denada, dengan segala kerendahan hati seorang ibu, telah menekan egonya, meminta maaf secara terbuka kepada publik dan secara sah mengakui Resa sebagai anak kandungnya yang lahir dari rahimnya sendiri, pintu maaf dari sang anak tampaknya masih tertutup rapat. Permasalahan hukum, terutama soal gugatan perdata yang diajukan Resa terhadap Denada atas dugaan penelantaran anak, tetap berjalan dengan agresif di meja hijau. Resa dan tim kuasa hukumnya tetap pada pendirian awal, menuntut ganti rugi material dan imaterial yang angkanya tak main-main. Namun di tengah proses hukum yang masih bergulir panas di Pengadilan Negeri Banyuwangi tersebut, sebuah kabar ganjil mendadak mencuat dan menghebohkan publik. Resa dikabarkan menghilang. Ya, sang penggugat utama yang selama ini vokal menyuarakan penderitaannya, tiba-tiba lenyap bagaikan ditelan bumi. Kabar hilangnya Resa pertama kali mencuat bukan dari pihak keluarga, melainkan tersiar dari mulut kuasa hukum Denada sendiri, yakni Iqbal. Iqbal menyampaikan kabar mengejutkan ini usai dirinya berkomunikasi dengan kuasa hukum Resa. Sontak saja kabar menghilangnya Resa membuat heboh seluruh pihak yang memantau kasus ini. Bagaimana tidak? Di saat persidangan sedang membutuhkan kehadirannya, sang tokoh utama malah gaib. Menurut keterangan yang didapat, Resa sudah 2 minggu menghilang dan lost kontak, hilang kontak dengan kuasa hukumnya sendiri. Ya, ketemu sempat sama Pak Firdaus itu malah dia tanya ke saya, Resa kemana katanya gitu. Oh ya nggak tahu saya, soalnya lost kontak sama kuasa hukumnya katanya. Urai pihak Denada menirukan kebingungan kuasa hukum Resa. Pemirsa, mari kita resapi kejanggalan situasi ini. Sebuah gugatan perdata bernilai miliaran rupiah sedang dipertaruhkan. Kuasa hukum sedang bertarung mati-matian menyusun berkas, namun kliennya justru tak bisa dihubungi. Komunikasi dikabarkan sangat buntu. Bahkan ketika pesan dikirimkan, Resa seolah menghindar.
Dihubungi tidak ada jawaban. Terus terakhir ada jawaban gitu, cuman bahasanya juga nyelemur kemana-mana. Apa mungkin ini yang balas, saya juga ragu gitu. Ungkap pihak terkait yang merasa ada yang tak beres dengan balasan pesan Ressa. Spekulasi liar pun langsung merebak tak terkendali di media sosial. Di bulan puasa ini, warganet yang biasanya menahan diri tak kuasa untuk tidak ikut campur dalam drama keluarga yang sangat menyita perhatian ini. Kabar menghilangnya Ressa dengan cepat tersebar luas dan menuai perhatian. Tidak terkecuali dari pihak Denada yang mengaku sama sekali tidak tahu-nahu mengenai keberadaan putri biologisnya saat ini. Apakah ada pihak-pihak tertentu yang sengaja mengamankan Ressa? Ataukah Ressa mengalami tekanan mental yang luar biasa karena harus berhadapan dengan ibu kandungnya di pengadilan, sehingga ia memutuskan untuk mengasingkan diri sejenak di bulan suci ini? Netizen 62 pun terbelah menjadi dua kubu. Di kolom komentar berbagai akun gosip yang menaikkan berita ini, perdebatan sengit tak bisa dihindarkan. Kasihan banget Ressa, pasti mentalnya hancur, bertahun-tahun ngerasa dibuang, pas nuntut keadilan malah dijudge durhaka sama netizen. Wajar kalau dia ngilang, mungkin dia butuh healing nenangin diri apalagi ini bulan puasa. Pasti bawaannya pengen nangis ingat keluarga yang utuh. Tulis seorang netizen bernada simpati dengan akun Cahaya Bulan 99. Namun komentar tersebut langsung dibalas dengan pedas oleh warganet lain yang merasa curiga dengan timing menghilangnya Ressa. Ngilang apanya? Kemarin aja berani warawiri di podcast buka aib ibunya sendiri. Giliran sidang malah ngilang dan lost kontak sama pengacaranya. Ini mah akal-akalan aja biar kesannya dia korban yang tertekan. Kalau emang niat cari keadilan, ya hadapin dong sidangnya. Astagfirullah, puasa-puasa ada aja anak nuntut ibu miliaran. Sahut akun Emak Kritis 62 dengan nada kontroversial yang disukai ribuan orang. Kekhawatiran dan tanda tanya besar terus menggantung di udara. Lalu apa yang sebenarnya terjadi dengan Ressa? Di manakah rimbanya anak ini bersembunyi? Pemirsa, bersiaplah untuk sebuah plot twist yang akan membalikkan seluruh simpati Anda 180 derajat. Tak lama setelah kabar hilang ini membuat heboh dan memancing rasa iba sebagian orang, sebuah fakta dari dunia maya menampar keras narasi hilangnya sang penggugat. Ressa tidak diculik. Ressa tidak sedang menyepi untuk mencari ketenangan batin. Ternyata, anak ini sedang melakukan sebuah aktivitas yang membuat pihak ibunya dan para netizen geleng-geleng kepala tak percaya. Pemirsa, di pertengahan bulan suci Ramadan yang penuh dengan limpahan rahmat ini, kita diajarkan untuk memperbanyak amal ibadah dan menjauhi segala bentuk kebohongan. Namun panggung sandiwara dunia nyata seolah tak pernah kehabisan lakon yang membuat nalar publik jungkir balik. Jika di bab 1 kita sempat dibuat prihatin, cemas dan bertanya-tanya kemana perginya Ressa hingga kuasa hukumnya kehilangan jejak, bersiaplah untuk menelan sebuah realita yang sangat mencengangkan. Tarik nafas Anda dalam-dalam, karena air mata simpati yang mungkin sempat menetes untuk Ressa, kini terancam menguap berubah menjadi rasa geram. Tak lama setelah kabar hilangnya sang anak penggugat ini membuat heboh dan memancing rasa iba dari berbagai kalangan, kabar tersebut justru dibantah mentah-mentah dari pihak Ressa sendiri. Ressa tidak diculik. Ressa tidak sedang mengasingkan diri di pesantren untuk mencari ketenangan batin. Dan Ressa sama sekali tidak tertekan. Lantas kemana perginya gadis yang sedang menggugat ibu kandungnya miliaran rupiah ini? Kabar terbaru menyebut jika pemilik nama lengkap Ressa Rizky Rosano itu ternyata sedang sibuk membuat konten dengan sejumlah selebgram. Ya, Anda tidak salah dengar. Di saat publik mengira ia sedang menangis beratapi nasibnya di bulan puasa, Ressa justru asyik berkolaborasi di depan kamera. Memang tidak dipungkiri, semenjak kasus dugaan pelantaran anak yang menyeret nama ibu kandungnya ini melejit dan viral di seantero negeri, Ressa ibarat ketiban durian runtuh. Popularitas instan menghampirinya. Ia banyak mendapat job, terutama endorsement untuk berbagai produk yang memanfaatkannya sebagai bintang baru yang sedang hangat diperbincangkan. Bahkan tidak hanya sekedar endorse produk di media sosial, Ressa juga sesekali tampil warawiri di podcast dengan sejumlah selebgram dan YouTuber kenamaan. Layaknya seorang artis papan atas yang sedang naik daun, jadwal Ressa mendadak padat merayap, hingga mungkin lupa mengabari kuasa hukumnya sendiri yang sedang mati-matian berjuang di meja hijau. Dan dengan adanya bantahan resmi terkait status hilangnya sang gadis, maka terjawab sudah jika Ressa tidak menghilang atau menarik diri dari kuasa hukumnya. Ia masih ada, sehat walafiat, dan yang paling penting,
Ia saat ini sedang berjuang di pengadilan atas gugatan yang dilayangkannya terhadap Denada. Menyikapi sorotan publik atas aktivitas baru Ressa ini, sebuah pernyataan pembelaan pun muncul dari pihak terdekatnya. Mereka seolah ingin menepis anggapan miring bahwa Ressa memanfaatkan konflik dengan ibunya demi meraih ketenaran. Kalian juga udah pada sayang sama Ressa kemana ya? Res belum ketemu sayang. Kakak-kakak netizen juga kak yang sampai orang-orang HB pun ngenotis Ressa. Ungkap sebuah suara yang membacakan komentar para penggemar baru Ressa. Pihak pendukung Ressa ini dengan tegas membantah tudingan panjat sosial atau pansos. Ya, kalau menurut saya sih positif sih ya, bukan pansos ya. Ini bukan pansos. Tegas pihak tersebut mencoba meyakinkan publik. Bahkan mereka meromantisasi aktivitas ngonten dan endorse ini sebagai pembuktian kemandirian sang anak yang seharusnya dibanggakan oleh seorang ibu. Dari segi positifnya ya dia bisa menunjukkan kalau dia memang dari dulu dia bisa kerja, kan gak ada masalah. Sesuatu hal yang positif itu buat kami. Justru dia bisa membuktikan dia tuh bisa kerja, bisa mandiri, toh kan bagus. Alhamdulillah kan dapat rezeki. Seorang ibu mesti senang anaknya bisa kerja, bisa apa ya, dapat penghasilan lebih. Beber pihak tersebut dengan nada bangga. Pemirsa, mari kita gunakan logika sehat kita di bulan puasa ini. Benarkah seorang ibu akan merasa senang dan bangga melihat anaknya mendapat penghasilan lebih dari hasil warawiri di podcast untuk menceritakan keburukan ibunya sendiri? Benarkah itu bukan pansos? Sontek saja klarifikasi bukan pansos ini menjadi bumerang yang menghantam balik pihak Ressa. Warganet 62 yang tadinya bersimpati, kini merasa tertipu mentah-mentah. Kolom komentar di berbagai platform media sosial langsung meledak oleh luapan emosi netizen yang sedang menahan lapar dan dahaga. Astagfirullah, puasa-puasa lihat kelakuan anak zaman now bikin darah tinggi. Katanya trauma ditelantarkan, ternyata malah asyik warawiri di podcast jualan kesedihan. Ini sih fix aib ibu kandung dijadiin batu loncatan buat jadi selebgram. Bukan pansos dari mana woi? Amuk seorang warganet dengan akun keadilan untuk ibu yang komentarnya viral disukai ribuan orang. Gila sih argumennya. Masa ibu harus senang anaknya dapat rezeki dari hasil gugat dan jelek-jelekin ibunya sendiri di publik? Logikanya di mana? Pantasan pengacaranya sampai lost kontak. Kliennya sibuk syuting konten. Batal simpati gue sama si Ressa. Timpal akun mata netizen kritis dengan sangat menohok. Ini toh alasan sebenarnya kenapa dia ngotot gugat ibunya tapi nolak mediasi. Biar kasusnya terus jalan, namanya terus viral, endorse nalir terus. Kasihan ibu Denada, udah minta maaf nangis-nangis, anaknya malah sibuk ngitung AdSense YouTube. Tulis akun pembela orang tua 99. Komentar-komentar kontroversial ini menyoroti sebuah pergeseran nilai moral yang sangat memprihatinkan. Konflik keluarga yang seharusnya diselesaikan secara tertutup dan kekeluargaan, kini dieksploitasi habis-habisan demi mendulang views dan engagement. Di sisi lain, publik kini menaruh sorotan tajam pada proses persidangan. Sementara itu, gugatan perdata yang diajukan Ressa terhadap Denada masih berproses di Pengadilan Banyuwangi. Apakah kesibukan baru Ressa ini membuat pihak Denada menyerah? Tentu saja tidak. Pihak Denada justru semakin muak dan bersiap memberikan pukulan balasan yang akan membuat publik semakin tercengang. Mediasi yang diharapkan bisa menjadi jalan damai di bulan suci ini nyatanya gagal total. Mengapa mediasi itu gagal? Dan benarkah pihak Denada menuding bahwa akar dari semua kegaduhan ini pada akhirnya berujung pada satu hal, yaitu uang miliaran rupiah? Pemirsa, udara di bulan suci Ramadan ini seharusnya dipenuhi dengan lantunan doa pengampunan dan perdamaian. Bulan Makfiroh ini adalah momen di mana hati yang sekeras batu pun diharapkan bisa meleleh oleh kasih sayang. Namun, agaknya keajaiban Ramadan itu tak mampu menembus dinginnya ruang sidang Pengadilan Negeri Banyuwangi. Harapan publik untuk melihat ibu dan anak ini berpelukan dan saling memaafkan hancur berkeping-keping. Jika di bab sebelumnya kita telah dikejutkan oleh fakta bahwa Ressa, sang anak yang mengaku ditelantarkan, justru asyik warawiri menjadi selebgram dadakan dan kebanjiran endorse, kini mari kita bedah kelanjutan proses hukumnya. Apakah kesibukan baru Ressa di dunia entertainment ini menyurutkan niatnya untuk memenjarakan atau memeras ibu kandungnya sendiri? Jawabannya, sama sekali tidak.
Gugatan perdata yang diajukan Ressa terhadap ibunda kandungnya, Denada, nyatanya masih terus berproses di Pengadilan Banyuwangi tanpa ada tanda-tanda rem darurat. Bahkan, belum lama ini sidang lanjutan baru saja digelar dengan tensi yang semakin memanas. Pemirsa, di saat Denada sudah merendahkan egonya dan meminta maaf di hadapan seluruh rakyat Indonesia, pihak penggugat justru semakin merapatkan barisan serangannya. Adapun dalam agenda sidang lanjutan tersebut, alih-alih mencabut gugatan demi kedamaian, pihak penggugat dalam hal ini, Ressa dan kuasa hukumnya, malah memutuskan melakukan perubahan administrasi. Perubahan apa itu? Yakni mengubah alamat tergugat dan yang paling mengejutkan, penambahan kuasa hukum. Penambahan armada pengacara ini menjadi sinyal mematikan bahwa Ressa dan timnya benar-benar serius ingin menghabisi ibunya di meja hijau. Melihat arogansi dan keras kepalanya pihak penggugat, kesabaran kubu Denada pun akhirnya habis. Menanggapi sidang lanjutan gugatan pihak Ressa, kuasa hukum Denada yakni Iqbal mengaku sangat kecewa lantaran sama sekali tidak ada itikat baik untuk membuka mediasi damai. Di bulan puasa ini, ajakan untuk duduk bersama, saling bermaafan, dan introspeksi diri seolah hanya dianggap angin lalu oleh pihak anak. Iqbal menuding dengan keras jika pihak Ressa dan kuasa hukumnya masih sangat kekeh menuntut ganti rugi atas dugaan penelantaran yang dilakukan Denada selama 24 tahun lamanya. Lantas, benarkah upaya mediasi gagal tercapai lantaran terganjal oleh persoalan tuntutan uang ganti rugi miliaran rupiah yang diminta pihak penggugat? Dengan nada suara yang mencerminkan rasa frustasi sekaligus keheranan yang luar biasa, Iqbal membongkar kejanggalan tabiat kubu Ressa. Ya heran aja, kok gak sinkron gitu antara apa tindakannya sama gitu ya? Sindir Iqbal tajam. Pemirsa, mari kita bedah ketidaksinkronan yang dimaksud Iqbal. Di satu sisi, Ressa dan pengacaranya berkoar-koar di media bahwa mereka mencari keadilan dan merasa dizalimi, namun di sisi lain, tindakan mereka justru berbanding terbalik dengan orang yang sedang mencari keadilan nurani. Iqbal membeberkan bahwa dirinya sudah menyarankan jalan perdamaian, itu kan mulai dulu kemarin-kemarin juga tak sampaikan pada saat mediasi, mendingkan janjian ketemu, terus saling introspeksi, terus enaknya baiknya gimana? Ungkap Iqbal menyayangkan hilangnya kesempatan emas untuk berdamai secara kekeluargaan. Namun, apa balasan dari kubu Ressa? Mereka justru memilih panggung sandiwara. Mereka kan apa yang terjadi podcast kemana-mana, malah bikin gaduh, itu contohnya. Amuk Iqbal tak bisa menyembunyikan kekesalannya melihat Ressa asyik mengumbar aib keluarga di berbagai channel YouTube dan media sosial. Iqbal pun melontarkan skakmat telak yang menelanjangi motif sesungguhnya di balik drama anak durhaka ini. Sampai sekarang pun kan hobinya mereka ya entertainment gitu. Seneng apa yang muncul di media menjelekkan sana-sini gak masalah, diselesaikan malah nambah runyam. Cecar Iqbal. Dan disinilah plot twist motif itu akhirnya terucap secara gamblang. Meski pihak penggugat kerap berdalih bahwa gugatan ini bukan sekedar soal angka, melainkan karena merasa dizolimi harkat dan martabat, Iqbal dengan sangat menohok menyimpulkan satu kebenaran pahit yang sudah lama dicurigai oleh publik. Dengan sangat menohok, kuasa hukum Denada ini menyimpulkan satu kebenaran pahit yang sudah lama dicurigai oleh publik. Yang mereka kejar tentunya ya uang, tegas Iqbal tanpa keraguan sedikit pun. Uang, ya. Ganti rugi miliaran rupiah yang santer disebut-sebut mencapai angka 7 miliar, itulah yang diduga kuat menjadi pelumas utama majunya kasus ini ke meja hijau. Sontak saja, pernyataan belak-belakan dari kuasa hukum Denana ini menjadi bensin yang menyiram kobaran amarah warganet 62. Di bulan yang menuntut kita untuk menahan hawa nafsu duniawi, netizen justru dibuat mendidih melihat keserakahan yang diduga menggerakkan sang anak kandung. Kolom komentar berubah menjadi mimbar hujatan yang tak terbendung. Nauzubillah min dzalik. Puasa-puasa ngelihat anak nuntut ibu kandung miliaran rupiah tuh rasanya pengen nangis. Benar kata pengacaranya, ujung-ujungnya cuan. Kalau emang butuh kasih sayang, diajak mediasi pasti mau. Ini malah nambah pengacara. Anak durhaka level max. Kutuk seorang netizen dengan akun Kawal Ibu Denada 99 yang komentarnya mendapat puluhan ribu likes.
Gila ya, aib ibu sendiri dijadiin komoditi dagang di podcast, terus di pengadilan nuntut ganti rugi miliaran rupiah. Ini mah bukan nyari keadilan, tapi nyari modal hidup instan. Gak takut kualat apa itu anak sama lawyernya. Karma is real woy. Amuk warganet lain bernama Emak Militan 62 dengan sangat kontroversial. Ibu Denada, tolong jangan kasih uang sepeser pun. Lawan terus di pengadilan. Jangan mau diperas pakai air mata buaya dan dalih penelantaran. Anak udah gede, bisa endorse, bisa podcast, masih aja ngerongrong ibu kandung. Pengadilan tolong objektif. Timpal akun Suara Akal Sehat. Pemirsa, wajar jika publik dan pihak Denada merasa muak. Di pengadilan, agenda persidangan saat ini telah memasuki tahap krusial. Sekarang kan agendanya itu kan jawaban. Jadi karena sudah waktunya untuk kita menjawab, supaya tidak meremehkan proses hukum yang ada, kan kita sinkronkan waktunya. Terang Iqbal bersiap meluncurkan serangan balik. Dan bersiaplah, karena serangan balik dari Denada ini bukanlah bantahan kosong. Jika Resa selama ini membangun narasi pilu sebagai anak terlantar yang hidupnya menderita, Denada akan menghancurkan narasi palsu itu dengan bukti-bukti yang akan membuat Resa tak bisa berkata-kata. Tahukah Anda bahwa anak terlantar ini ternyata pernah dibelikan sebuah rumah mewah oleh ibunya? Bahkan, tahukah Anda bahwa saat masih duduk di bangku SMP, Resa sudah diantar jemput menggunakan mobil pribadi yang dibelikan oleh Denada? Pemirsa, di bulan suci Ramadan ini, pepatah yang mengatakan bahwa sepandai-pandainya menyimpan bangkai, akhirnya akan tercium juga. Tampaknya sedang menemukan wujud nyatanya di ruang sidang Pengadilan Negeri Banyuwangi. Publik yang selama ini mungkin sempat termakan oleh air mata dan narasi pilu Resa sebagai seorang anak yang ditelantarkan oleh ibu kandungnya, kini harus bersiap menelan ludah rasa malu. Jika di bab sebelumnya kita telah dikejutkan oleh fakta bahwa Resa menolak mediasi demi mengejar tuntutan ganti rugi miliaran rupiah, kini bersiaplah untuk sebuah serangan balik mematikan dari pihak Denada. Kesabaran seorang ibu memang seluas samudra, namun ketika harga diri dan kehormatannya diinjak-injak dengan kebohongan di ranah hukum, insting bertahan hidup itu akan meledak. Kekecewaan pihak Denada tampak memuncak saat kuasa hukumnya dengan lantang dan tegas membantah tudingan penelantaran yang selama ini digembar-gemborkan oleh Resa. Pemirsa, mari kita bongkar kedok anak terlantar ini. Dalam bantahannya di pengadilan, Iqbal selaku kuasa hukum menguliti habis semua kebohongan pihak Resa. Iqbal mengungkap jika Denada selama ini ternyata sudah memberikan nafkah dan memenuhi segala kebutuhan lainnya, termasuk membiayai pendidikan untuk Resa. Namun, bukan sekedar uang jajan biasa, pemirsa. Nafkah yang diberikan Denada rupanya masuk dalam kategori fasilitas mewah yang mungkin tak pernah diimpikan oleh anak-anak sebayanya di Banyuwangi. Fakta pertama yang membuat publik speechless, Denada ternyata sudah membelikan sebuah rumah untuk Resa. Ya, sebuah rumah. Ya, ada. Bahkan rumah yang ditempati Pak Dino itu kan dulu pembeliannya Denada untuk Resa. Bongkar kuasa hukum Denada. Adapun rumah tersebut saat ini sementara waktu ditempati oleh nenek Resa. Lalu, mengapa rumah itu belum dibalik nama atas nama Resa? Disinilah terbukti betapa visionernya kasih sayang seorang ibu. Cuman teknis untuk peralihan namanya kan nunggu S1 kan gitu. Jelas Iqbal. Rumah itu rencananya akan diserahkan sepenuhnya jika Resa sudah menyelesaikan pendidikan S1 atau sarjana. Pemirsa, ibu mana yang tega menelantarkan anaknya jika ia sudah menyiapkan aset rumah masa depan untuk sang buah hati? Namun, tahan nafas Anda, karena fakta kedua ini jauh lebih gila dan tak masuk akal. Selain rumah, Denada juga mengklaim telah membelikan sebuah mobil pribadi untuk Resa. Kapan mobil itu diberikan? Apakah saat Resa sudah dewasa dan bisa mencari uang sendiri? Bukan. Mobil itu dibelikan bahkan saat Resa masih sekolah di bangku SMP. Dengan nada yang setengah menyindir kekonyolan gugatan ini, Iqbal selaku kuasa hukum memaparkan realita di Banyuwangi. Saya itu SMP naik mobil, Pak. Masih SMP itu apa? SLTP ya? SMP itu sudah naik mobil. Orang-orang di Banyuwangi, Mbah. Kalau SMP sudah naik mobil, wah mewahnya naujubillah. Sindir Iqbal menohok narasi terlantar tersebut.
Pemirsa, bayangkan, di saat anak-anak SMP lain di Banyuwangi masih harus berdesak-desakan naik angkot atau lelah mengayuh sepeda pancal, Resa justru sudah duduk manis di balik kemudi mobil Brio yang dibelikan ibunya. Itu loh, di sini itu SMP naik Lin, naik sepeda pancal itu naik Brio kan gaya juga. Lanjut Iqbal menguliti gaya hidup mewah sang anak terlantar. Fakta mencengangkan ini membuat kuasa hukum Denada merasa muak dengan drama pengadilan ini. Kasus ini gini ya, apa ya? Saya heran, ya terkesan drama. Makanya dulu saya bilang, drama 7M itu wong semua sudah dikasih mobil. Tegas Iqbal. Dan ingat pemirsa, semua klaim Denada ini bukanlah bualan kosong. Pihak Denada mempunyai bukti yang sangat kuat untuk membantah tudingan penelantaran yang selama ini kerap dinarasikan pihak Resa dan kuasa hukumnya. Sontak saja, terbongkarnya fasilitas rumah dan Brio di masa SMP ini langsung meledakkan emosi jutaan warganet plus 62 di bulan puasa ini. Kolom komentar di berbagai akun media sosial berubah menjadi arena roasting massal untuk sang anak penggugat. Allahu Akbar, anak terlantar dari planet mana yang SMP udah dikasih Brio sama dibeliin rumah nunggu lulus S1? Ini mah anak terlantar, ini anak sultan yang kurang bersyukur. Tega banget ya Allah, nuntut ibu kandung 7 miliar rupiah, padahal hidupnya udah diservis mewah dari kecil. Amok netizen dengan akun Bunda Kritis 62 yang mendapatkan puluhan ribu likes. Gila, drama 7M ternyata isinya lawakan, pantesan dia asyik ngonten jadi selebgram, ternyata dari SMP emang udah gaya hidupnya hedon naik Brio. Bu Denada, tolong buktiin semua di pengadilan, bikin malu sekalian anak durhaka sama lawyernya yang halu itu, air mata buaya ternyata. Sercar akun pasukan anti anak durhaka. Malu banget woi kalau gue jadi pengacaranya Resa. Koar-koar kliennya dizolimi 24 jam, tahunya pas SMP udah gaya-gayaan bawa Brio hasil keringat ibunya. Ini fix gugatan pemerasan berkedok hukum. Tolong hakim yang mulia, tolak gugatannya mentah-mentah. Tulis warganet bernama Suara Akal Sehat. Melihat polemik yang sudah terlanjur liar dan menyudutkannya selama ini, Denada akhirnya memutuskan untuk tidak lagi tinggal diam. Persoalan yang terjadi antara Denada dengan anak kandungnya Resa sudah sedemikian pelik, dan hal itu diakui sendiri oleh Denada. Dan untuk menuntaskan persoalan serta berbagai tudingan miring ini, dalam waktu dekat, Denada dikabarkan akan menggelar konferensi pers untuk pertama kalinya. Ya, pemirsa, sang ibu yang selama ini membisu menahan perih, akhirnya akan angkat bicara di hadapan publik. Hal itu Denada lakukan untuk menjawab serta meluruskan berbagai tudingan yang menurutnya sudah bias hingga terkesan sangat menyudutkan dirinya. Mengapa Denada baru mau bicara sekarang? Kuasa hukumnya membeberkan alasan yang sangat menyentuh hati. Yang pertama, karena naluri seorang ibu. Yang jelas naluri seorang ibu nggak mungkin lah. Ibarat itu lihat anaknya terus kita langsung frontal melawan. Ya apa jadinya nanti kan gitu. Jelas sang pengacara. Alasan kedua, Denada sangat menghormati proses persidangan. Selama ini persidangan masih dalam agenda mediasi dan pembacaan gugatan, sehingga belum waktunya bagi Denada untuk mengungkap fakta ke publik. Nah, sekarang kan sudah, makanya ya ini memang waktunya Mbak Denada untuk jawab semua, tegas kuasa hukumnya. Pihak Denada bahkan sudah menyiapkan seluruh rincian buktinya untuk dibeberkan ke media dalam waktu dekat. Namun pemirsa, di balik persiapan Denada untuk melawan balik, ada sebuah ketakutan mengerikan yang mengintai. Persoalan hukum perdata bukan perkara main-main, apalagi dengan nominal fantastis 7 miliar rupiah. Kasus yang berlarut-larut ini rupanya memancing perhatian pengacara kondang tanah air, Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris turun gunung memberikan analisis hukumnya yang sangat mematikan. Ia membeberkan konsekuensi paling mengerikan jika majelis hakim sampai mengabulkan gugatan drama 7M dari sang anak. Benarkah jika Resa menang di pengadilan, seluruh harta kekayaan, aset pribadi, bahkan rumah yang ditinggali Denada saat ini bisa disita habis oleh pengadilan untuk membayar sang anak? Pemirsa, di ujung bulan suci Ramadan ini, ketika gema takbir kemenangan sebentar lagi akan berkumandang, pertarungan antara darah daging dan ibu kandungnya justru telah mencapai titik didih yang paling mengerikan.
Jika di bab 4, kita telah melihat bagaimana pihak Denada bersiap menghancurkan narasi anak terlantar dengan bukti pemberian mobil Brio dan sebuah rumah, kini giliran pedang keadilan negara yang bersiap dijatuhkan. Gugatan perdata bernilai fantastis yang santar disebut mencapai 7 miliar rupiah ini nyatanya bukan sekadar gertakan sambal. Polemik hukum mengenai gugatan Risa terhadap Denada yang berlarut-larut ini rupanya telah mendapat perhatian serius dari sejumlah kalangan dan tidak terkecuali praktisi hukum senior tanah air, Hotman Paris Hutapea. Pengacara kondang yang dikenal dengan analisis hukumnya yang tajam ini turut mengomentari gugatan perdata tersebut dan membongkar apa konsekuensinya bagi Denada jika majelis hakim sampai mengabulkan gugatan Risa. Pemirsa, bersiaplah karena analisis Bang Hotman ini akan membuat bulu kudut Anda berdiri. Lantas, benarkah aset yang dimiliki Denada, termasuk rumah tempat tinggalnya, dapat disita jika Denada tidak memberikan ganti rugi sebagaimana yang dituntut Risa, dan bagaimana penyelesaiannya? Hotman Paris membedah kasus ini dengan sangat logis. Menurutnya, posisi Denada saat ini berada di ujung tanduk karena pengakuannya sendiri. Tinggal pembuktian di pengadilan, tegas Hotman mengawali analisisnya. Kalau diakui itu dia adalah anaknya, berarti satu gugatan sudah terbukti, urainya. Mengingat Denada telah menangis dan mengakui secara sah bahwa Risa adalah putri kandungnya, maka 1 poin kemenangan sudah berada di tangan Risa. Lalu, apa poin penentu selanjutnya? Tinggal mengenai nafkah dikasih atau tidak, itu pembuktian di pengadilan, lanjut Hotman. Disinilah kelak bukti mobil Brio dan rumah dari pihak Denada akan diuji kebenarannya untuk menangkis tuduhan penelantaran tersebut. Namun, skenario terburuk apa yang menanti Denada jika hakim memenangkan tuntutan 7 miliar rupiah sang anak? Penjelasan Hotman berikut ini adalah mimpi buruk bagi setiap orang tua di dunia. Kalau secara perdata, kalau ada putusan pengadilan yang menghukum membayar, maka untuk membayarnya bisa disita harta pribadi dari yang kalah. Betul nggak? Papar Hotman dengan gaya khasnya. Iya pemirsa, disita harta pribadinya. Hotman menegaskan bahwa hukum perdata akan mencari harta pihak yang kalah untuk melunasi tuntutan tersebut. Jadi harus dicari hartanya, tegasnya. Jika gugatan penelantaran itu terbukti, maka Denada akan dihukum membayar ganti rugi dan bayar nafkah. Kalau ada harta, kalau ada uangnya dibayar. Kalau nggak ada uangnya disita rumahnya. Vonis Hotman membongkar ancaman paling mematikan bagi Denada. Pemirsa, bayangkan seorang ibu yang telah melahirkan kini terancam diusir dari rumahnya sendiri karena asetnya disita oleh negara untuk membayar gugatan anak kandungnya. Jika rumah itu tak cukup, harta lainnya akan dikuras. Kalau nggak ada rumahnya, nggak usah bayar. Kalau perdata begitu. Kalau lu bokek nggak ada apa-apa, yang nggak usah bayar. Tambah Hotman menjelaskan asas perdata. Lalu, dari mana asal-uasal angka miliaran rupiah yang fantastis itu? Hotman Paris yang mengaku tidak tahu detail background keluarga mereka, mengedukasi publik tentang jenis-jenis gugatan. Pertama, gugatan material. Gugatan material itu adalah kerugian yang nyata, lu keluarin uang untuk berobat, ada kwitansi. Artinya, Risa harus membuktikan dengan kwitansi berapa biaya hidupnya yang tak dibayar Denada. Kedua, gugatan imaterial, dan inilah yang biasanya membuat nominal gugatan membengkak hingga miliaran rupiah. Gugatan imaterial bukan kerugian nyata, tapi gara-gara itu, kamu jadi pikirannya terguncang. Gara-gara itu, kau jadi stres, urai Hotman. Kerugian ini diukur dari seberapa hancur nama baik dan mental penggugat. Gara-gara nama baikmu jadi rusak, iya, kamu stres, kamu kepikiran. Itulah namanya imaterial. Bahkan dalam istilah hukum barat, Hotman menyebutnya sebagai punitive damages. Punitive damages artinya ganti rugi, bukan karena kerugian sebenarnya, misalnya uang obat, uang luka, uang dokter, tapi kerugian sampingan. Gua jadi stres, jadi kepikiran, wajarlah gue dapat kompensasi gitu. Tutup Hotman membedah celah hukum yang digunakan kubu Risa.
Mendengar ancaman penyitaan rumah dan penjabaran hukum ini, warganet 62 yang sedang menjalankan puasa langsung meledak amarahnya. Kolom komentar berubah menjadi mimbar kutukan bagi sang anak. Ya Allah, lindungi Bu Denada. Tega benar ini anak, udah dibeliin brio dari SMP, sekarang mau nyita rumah ibu kandungnya sendiri pakai dalih stres imaterial. Yang bikin stres mah lu Resa, ibu lu sendiri lu peras. Hakim, tolong pakai hati nurani. Amuk netizen dengan akun Kawal Keadilan Ibu. Gugatan 7 miliar ternyata buat ganti rugi stres. Anak durhaka zaman sekarang pintar ya mainin celah hukum. Bu Denada, siapkan semua bukti transfer, kwitansi mobil, kwitansi rumah. Hancurkan argumen mereka di pengadilan. Jangan sampai rumah ibu disita anak yang sibuk ngonten pansos. Tulis akun Pejuang Hukum 62 dengan ribuan dukungan. Kini, bola api sepenuhnya berada di Pengadilan Negeri Banyuwangi. Apakah majelis hakim akan mengabulkan gugatan miliaran rupiah ini dan menyita Denada? Ataukah bukti mobil brio dan fasilitas mewah dari Denada akan membalikan keadaan dan mempermalukan Risa di hadapan hukum? Kita akan kawal terus kasus ini hingga palu keadilan benar-benar dijatuhkan. Pemirsa, kita telah menuntaskan penelusuran panjang dari tragedi keluarga yang sangat menguras air mata dan emosi ini. Perseteruan antara Denada dan Risa bukanlah sekadar tontonan hukum biasa, melainkan sebuah ujian moral yang sangat berat bagi kita semua, terlebih di bulan suci Ramadan ini yang penuh maghfirah ini. Kisah ini memberikan tamparan keras bagi kita semua tentang makna sejati sebuah keluarga. Kasih sayang seorang ibu mungkin tidak selalu sempurna, namun menyeret ibu kandung ke meja hijau, menuntutnya miliaran rupiah, dan mengancam menyita rumah tempatnya bernaung adalah sebuah ironi yang sangat melukai nilai-nilai kemanusiaan dan agama. Ingatlah pepatah, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Sebanyak apapun uang ganti rugi imaterial yang mungkin didapat dari sebuah persidangan, ia tidak akan pernah bisa membeli kedamaian batin seorang anak yang telah menyakiti wanita yang bertaruh nyawa melahirkannya. Dan bagi para orang tua, jadikan ini pelajaran berharga untuk selalu menjalin komunikasi dan ikatan batin yang kuat dengan anak-anak kita sejak dini, agar fasilitas materi tak disalahartikan sebagai ganti dari kehadiran cinta. Nah, selesai sudah. Semoga kasus ini segera menemui titik terang dan berakhir dengan keadilan yang seadil-adilnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Kompas TV agar informasi ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi keluarga lainnya di seluruh Indonesia. Tinggalkan doa dan dukungan Anda untuk penyelesaian kasus ini di kolom komentar. Saya pamit undur diri, selamat melanjutkan ibadah puasa, dan sampai jumpa di investigasi terpanas selanjutnya.